Pembunuhan disertai mutilasi dengan tersangka Alfie Maulana dan juga korban yang adalah kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, mengagetkan banyak pihak. Dua sejoli disebut telah menjalin asmara selama 5 tahun. Sementara dalam beberapa bulan terakhir, keduanya tinggal serumah walau belum terikat pernikahan. Apa yang membuat pelaku gelap mata? Selengkapnya dalam Benang Merah, amarah memupus asmara. Penyelidikan mendalam yang dilakukan polisi mengungkap potongan jasad manusia yang ditemukan di semak-semak di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur adalah seorang perempuan berusia sekitar 25 tahun asal Lamongan, Jawa Timur. Identifikasi ini diperoleh dari pemeriksaan sidik jari pada potongan telapak tangan dengan bantuan alat yang disebut MAMBIS. MAMBIS kependekan dari Mobile Automatic Multi Biometric Identification, yakni alat canggih untuk mengidentifikasi seseorang dengan cepat dan akurat. Data biometrik yang digunakan lazimnya berupa sidik jari atau iris mata. Dari sini kemudian terhubunglah komunikasi dengan pihak keluarga korban. Korban diketahui atas nama Tiara Angelina Saraswati. Apa namanya itu? Dari uji forensik tersebutlah langsung kita bisa dengan berbagai indikatornya misalnya A, B, C, D gitu, nanti itu bisa mengkaitkan dengan ini profilnya adalah kemungkinan X gitu. Begitupun yang kasus kemarin ketika kita ada indikator A, B, C, D gitu, kita olah, kemudian muncul beberapa pilihan identitas, tapi di sana ada tingkat akurasinya. Meski komunikasi Tiara dengan keluarganya yang tinggal di Lamongan relatif minim, namun pendalaman kasus mengungkap Tiara disebut memiliki kekasih atas nama Alfie Maulana yang tak lain adalah teman satu kampus namun berbeda jurusan. Polisi lantas mengarahkan perburuan pada Alfie Maulana. Hanya dalam tempo 14 jam, polisi pun meringkus Alfie di indekos di Jalan Raya Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Terhadap Alfie, polisi terpaksa melakukan tindakan terukur di kedua betisnya karena disebut melawan saat hendak diringkus. Kemanapun dia berlari, saya pastikan tugas saya adalah membuat terang perkara pidana tersebut dan menangkap pelaku. Menyusul penangkapan Alfie, polisi juga dibuat tercengang oleh temuan sebagian potongan tubuh Tiara yang disimpan di kamar indekos tersebut. Jumlah seluruh potongan jasad yang terkumpul mencapai 554 bagian. Di hadapan petugas, Alfie mengaku tega membunuh Tiara, kekasihnya, karena tak kuasa menahan emosi yang meledak. Pemicunya sepele, hanya gara-gara korban mengunci pintu indekos dari dalam saat Alfie pulang. Alhasil, Alfie pun terpaksa menunggu sekitar 1 jam hingga akhirnya dibukakan pintu. Alfie yang tersulut emosi lantas menikam Tiara di bagian leher kanan pada Ahad 31 Agustus 2025 sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Tiara pun tewas kehabisan darah. Emosi saya memuncak, Mas. Itu emosi karena apa, Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalahnya apa? Pemicunya apa, Mas? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci? Ada masalah lain? Ada banyak masalah lain, Mas. Yang paling parah apa, Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini, Mas. Dikunci ini. Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering
temperamen atas masalah kecil mas. Bahwasanya yang bersangkutan pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Jadi dia pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan pada suatu ketika dalam momen kegiatan di mana dibutuhkan jagal hewan tersebut, dan dia pernah bekerja tersebut. Adapun yang latar belakangnya dia melakukan tersebut adalah kekesalan yang berlebihan dengan omelan seorang korban, dengan tuntutan ekonomi yang tentunya semua ini diawali dari kehidupan suami istri yang belum sah, sehingga berlarut-larut sampai dengan perceraian terjadi. Yang dia gunakan untuk menusuk adalah pisau. Yang dia gunakan untuk memecah-mecah tulang adalah pisau besar, dan yang dia gunakan untuk memotong bagian tubuh yang tidak bisa digunakan dengan pisau adalah dengan alat ini, dan dia memecahkan bagian-bagian kepala dengan menggunakan palu. Ini semua adalah serangkaian alat bukti yang bisa kita dapati di TKP. Memicu pertanyaan, sedendam apa Alfi kepada Tiara hingga tak hanya tega menghabisi, tapi juga sampai hati memutilasi kekasihnya ini menjadi ratusan bagian kecil-kecil? Ataukah ada alasan lain yang membuat Alfi seakan gelap mata? Ini adalah potongan tulang, teman-teman sekalian. Kalau saudara tadi menanyakan berapa potongan tubuh, saya sampaikan tulangnya dipotong-potong sampai ratusan. Dan tugas saya adalah mengungkap perkara tersebut dan memastikan pelaku bekerja seorang diri. Dia melaksanakan eksekusinya di malam hari di kamar mandi tempat kos-kosan yang bersangkutan. Kalau kami di psikologi forensik untuk bisa memahami betul terkait tindakan kriminalitas, tentu yang menjadi gold standar adalah melakukan evaluasi terhadap pelaku atau tersangka, begitu ya. Kenapa begitu? Karena psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku individu, di mana secara konseptual perilaku individu itu akan sangat unik, tergantung dari perilaku sehari-hari dan juga berkaitan dengan proses dia bersama lingkungannya. Sehingga itulah yang perlu dipahami terkait penghayatannya untuk memastikan apakah tindakan itu terkait dengan sadistis atau terkait dengan kondisi emosi, atau tadi seperti yang disampaikan bahwa itu adalah upaya untuk menghilangkan jejak. Akibat perbuatan sadisnya ini, Alfi Maulana dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman berat. Alfi dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling tinggi pidana mati atau penjara seumur hidup. Kemungkinan berikutnya kurungan selama 20 tahun.